こんな優しかったっけ。Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film, baik film dalam negeri maupun luar negeri. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gua mengeluarkan kata-kata indah dari mulut gua tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman, langsung saja di sini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Heroin Disqualified yang dirilis pada tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Sutomo Hanasoba dan diperankan oleh Mirei Kiritani dan Shima Kento Yamasaki. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene kita diperlihatkan seorang pria yang sedang memotret langit-langit. Nama pria tersebut adalah Terasaka Rita. Saat Rita sedang memotret langit, terlihat warga yang mengira Rita sedang memotret preketek atau UFO. Dan terdengar suara gadis yang menjelaskan pribadi Rita, yaitu orang yang handsome tapi introvert seperti saya. Lalu terlihat seorang wanita yang kawaii, sudah pasti, apalagi yang di Vampire in Love. Damage-nya nggak ngotak bangsat. Bernama Matsusaki Hattori dan ia sedang memanggil Rita. Namun karena kurang fokus, ia pun menabrak seseorang saat berlari ke arah Rita. Bukannya ditolong, Rita malah memfoto Hattori serta pergi meninggalkannya, yang diikuti oleh Hattori, bukan ninja ya. Setelah itu Hattori pun menceritakan tentang pertemuan mereka saat SD, yang dimana Rita saat itu sedang dibully oleh teman sekelasnya karena ibunya yang meninggalkan dirinya dengan orang lain, atau lebih tepatnya ibunya nyari suami baru dan Rita ditelantarkan begitu saja. Namun karena emosi Rita memuncak, membuatnya memberontak, tapi dihentikan oleh Hattori saat itu. Dan karena hal tersebut, benih-benih cinta terlihat di pertemanan mereka, dan seiring berjalannya waktu mereka sadar bahwa perasaan itu berubah menjadi cinta. Namun sayang, semua itu karangan Hattori saja yang sebenarnya tergila-gila kepada Rita. Dan karena Hattori terlalu menghalu, temannya pun menyadarkannya. Nama wanita tersebut adalah Kyoko Nakajima. Hingga saat mereka mengobrol, terdengar keributan yang dimana ada seorang siswi sedang dibully oleh preman sekolah. Melihat hal tersebut, Hattori pun ingin menghentikannya, namun niatnya terhalang oleh rasa takutnya hingga membuat suaranya menjadi kecil. Dan tak lama kemudian Rita pun datang untuk menghentikan preman sekolah serta membawa backingan, yaitu chef kantin dengan kekuatan yang gak ngotak. Alhasil para preman sekolah pergi dari sana. Hattori yang melihat hal tersebut makin tergila-gila kepada Rita mengenai kejadian tadi. Selesai itu, Rita pun memberikan udang gorengnya kepada siswi tersebut bernama Miho Adachi. Dan di saat Rita membagikan makanannya kepada Adachi, ia pun menjelaskan tentang konsekuensi yang akan Rita hadapi nantinya. Namun Rita don't give a shit akan hal tersebut. Kyoko yang melihat Rita bersama Adachi mengingatkan Hattori akan situasi sekarang. Namun Hattori sangat pede dengan dirinya hingga suatu saat ia terkejut karena Rita malah jadian bersama Adachi. Anjing, kok cepet. Pada saat pulang sekolah, Rita yang membuka berangkasnya melihat isi berangkasnya yang penuh dengan sampah. Dan itu semua ulah dari preman sekolah yang tidak terima akan perbuatan Rita sebelumnya. Namun saat mereka ingin mengancam Rita, terlihat salah satu preman terlempar diikuti dengan temannya, yang dimana mereka ditendang dengan teknik tendangan genji oleh Adachi. Dan di saat seperti itu terdengar seseorang yang memberitahu bahwa ada perkelahian di sana, sehingga penjaga kantin datang mengejar preman-preman tersebut. Dan di saat Hattori melihat Rita, ia terdiam karena melihat Rita dan Adachi ngebucin. Seperti biasa, mending sini sama... Duh, udahlah anjing, cukup.
Cukup. Sehingga Hattori kesal karena posisinya digantikan oleh Adachi. Dan ketika mereka pulang bersama, membuat peran heroin Hattori hancur hingga menimpanya. Dan film Heroin Disqualified pun dimulai. Dan gue masih bingung heroin di film ini tuh maksudnya apa anjing? Narkoboy kah? Scene berpindah ke Hattori yang sedang galau karena kejadian kemarin dan menangis di hadapan Kyoko serta mencurahkan isi hatinya kepada Kyoko bahwa dalam seminggu ia diabaikan oleh Rita yang membuat dirinya kesal dan mabuk. Melihat hal tersebut, Kyoko pun memberikan dorongan kepada Hattori yang entah itu dorongan atau apa, karena Kyoko menggunakan cara audisi yang dimana peran Hattori sebagai heroin sudah diambil oleh Adachi. Dan karena tidak terima, ia pun memilih untuk menyingkirkan Adachi. Namun saat ia berlari pergi, ia tidak sengaja menabrak seorang pria yang bernama Kosuke Hiromitsu. Hattori yang melihat Kosuke menjadi terdiam dan terpaku dengan kehandsomean atau ke-good lookingan dari Kosuke. Tapi ia tetap pergi untuk melancarkan rencananya. Di saat Hattori melancarkan rencananya, terlihat Kyoko dengan seorang komentator sedang memberikan komentar terhadap rencana yang dilancarkan oleh Hattori. Anjing, kenapa jadi acara show, cuk? Mulai dari mengumbar kedekatan dirinya dengan Rita saat masih kecil, memberitahu bahwa baju olahraga Rita yang dibawanya, sampai-sampai memberitahu bahwa Rita pernah melihat bra miliknya. Kancut udah kan? Namun semua rencana Hattori gagal dan tidak mengenai mental Adachi, melainkan ia yang kena mental berupa ribuan anak panah. Selesai itu, Hattori pun pergi ke toilet untuk menghilangkan luka mentalnya, serta terdapat orang yang sedang bergibah mengenai Rita dan Adachi. Mendengar kata kunci Rita, Hattori pun join menggibahi Adachi. Namun tak disangka Adachi berada tepat di belakangnya yang mendengar semua pembicaraan tersebut dan mengikhlaskan semua pembicaraan mereka semua. Anjing, kasihannya aku, cuk. Udah dibully, digibahin lagi. Biarlah dia bahagia walaupun poninya itu ganggu. Melihat hal tersebut, Hattori pun kesal. Namun saat ia mengejar Adachi keluar toilet, ia melihat Adachi sedang bergandengan tangan dengan Rita yang membuat dirinya tambah down mental. Anjing, down mental. Serta meninggalkan mereka berdua sambil menangis dramatis. Namun saat berlari, tangannya dipegang oleh seseorang yang membuatnya berharap itu adalah Rita. Namun sayang itu bukan Rita. Scene berpindah ke Hattori yang sedang mengalami mental breakdance. Anjing, mental breakdance. Anjing, kata-katanya bangsit. Sambil berbaring melamun. Namun saat ia melamun, Kosuke menghampirinya dan menjelaskan jasanya saat membantu Hattori dalam masalah waktu bersama Rita dengan Adachi. Namun karena Hattori menggambarkan Kosuke sebagai orang yang tidak ia ketahui dan tidak ingin mengetahuinya, Kosuke pun penasaran serta mengatakan bahwa ia menyukai Hattori. Untuk mengetahui jawabannya yang ternyata ekspresi shock Hattori sudah menjelaskan semuanya. Dan di saat Hattori ingin pergi, Kosuke memegang tangannya lalu mencipok-cipoknya. Kan pengen, join apa anjing? Asal nyosor aja tuh bibir. Yang membuat Hattori terdiam karena hal itu. Pada saat di rumah, Hattori yang galau langsung menelpon Kyoko untuk konsultasi. Namun tidak ada kemajuan yang membuatnya nambah down mental. Keesokan harinya, ia pun mencari Kosuke untuk menutup mulutnya mengenai cipokan kemarin. Namun karena Kosuke yang jahil dan sangnian, meminta sesuatu sebagai tutup mulut dengan cara yang seperti itu berulang kali. Sehingga Rita melihat kejadian itu dan menghentikan kesenian Kosuke. Pulang sekolah, mereka pun melakukan kencan ganda atau double date, bukan double penetration, sekaligus memperlihatkan Hattori bahwa Rita cemburu melihat kedekatan dirinya dengan Kosuke, yang membuat Rita muak dan pergi ke toilet. Di saat Rita pergi, Adachi pun berlagak menasihati Hattori agar tidak menyakiti perasaan Rita. Kosuke yang melihat sekaligus mendengar hal tersebut membalikkan kondisi bahwa Adachi lah yang bersalah dan memberikan kenyataan pahit bahwa Adachi hanya manis di mulut saja, lalu mengajak Hattori untuk meninggalkan Adachi yang kena mental. Di saat pulang, Hattori yang sedang down mental bertemu dengan Rita di jembatan penyeberangan dan sedikit berbincang. Lalu saat Hattori menanyakan tentang alasan Rita menyukai Adachi, membuat dirinya terkejut karena Adachi memiliki impian yang luar biasa melebihi dirinya, sehingga membuat dirinya insinyur. Untuk menutupi kesedihannya, Hattori pun berpura-pura tegar dan pergi sambil menghadapi kenyataan pahit sendirian. Dan di keesokan harinya, terlihat Hattori yang masuk ke kelas menjadi bahan perhatian para murid termasuk Kyoko, yang ternyata Hattori mensaitamakan kepalanya.
Anjing jadi zodiak dong, Cancer. Bangsat kok gelap. Di saat hal seperti itu, Adachi pun meminta agar Hattori berbicara empat mata dengannya, yang dimana saat mereka bertemu terlihat Adachi sedang membawa parang lalu mentusbol dirinya. Diikuti dengan kedatangan Rita yang membuat suasana menjadi sangat dramatis. Namun sayang itu hanya hayalan Hattori belaka. Yang sebenarnya terjadi adalah Adachi meminta agar Hattori menemani Rita saat musim panas nanti, karena Adachi akan pergi untuk sementara. Mendengar kabar itu membuat Hattori menjadi bersemangat dan memberitahu hal itu kepada Kyoko. Kyoko pun menanyakan tempat untuk mereka bepergian nantinya. Lalu terlihatlah ide dari chef kantin yang overpower untuk memberikan jarak antara mereka, dan Kyoko setuju akan hal tersebut. Oleh karena itu Hattori harus terpaksa melakukan rencana itu agar cinta dalam diri mereka mekar. Dan di saat ia bertemu dengan Rita di seberang rel kereta, Rita pun melihat dirinya yang saat itu tepat sekali datang kereta yang lewat, sehingga Hattori dapat menyatakan pesan perpisahannya. Rencana pun dimulai. Hattori pun menyibukkan dirinya agar hari-hari cepat berlalu, dan terlihat Rita mencari dirinya di tempat kerja Kyoko, yang membuat Kyoko merasa rencana mereka berhasil. Hingga saat hari H, Hattori sama sekali tidak mendapatkan pesan dari Rita, yang membuatnya galau. Tapi ia dihibur oleh Kosuke dan mengajaknya untuk berkencan. Dan di saat kencan terlihat kebersamaan dan kesenangan dari mereka berdua, yang membuat Kosuke benar-benar menyukai Hattori. Namun saat di perjalanan datang seorang wanita mabuk mendekati Kosuke. Melihat hal tersebut, Kosuke pun mengajak wanita tersebut ke sebuah hotel. Hattori pun menanyakan tentang siapa si wanita dan terkejut karena wanita itu adalah guru privat Kosuke sekaligus mantan pacarnya, yang membuat Hattori kesal saat melihat perilaku wanita itu terhadap Kosuke, lalu mengomeli wanita itu. Tapi karena melihat suasana yang mulai canggung, Hattori pun pergi dengan mengucapkan perpisahan layaknya bapak-bapak, sekaligus berubah menjadi suka bapak. Melihat hal tersebut, Kosuke pun berjanji pada si wanita untuk tidak akan muncul di depannya lagi. Hattori yang galau pun menelpon Rita dan mengajaknya untuk melihat kembang api bersama, dan hal itu diterima oleh Rita yang membuatnya terkejut. Sampailah di hari H, mereka pun bertemu yang membuat Hattori sangat senang. Dan saat Rita memberikan makanan kesukaannya membuat dirinya makin bersemangat. Namun saat mereka berdua mulai dekat, terdapat Kosuke yang sedang menunggu Hattori, sehingga membuat suasana menjadi canggung. Ditambah lagi Kosuke memberikan Hattori tiket untuk mendapatkan makanan, yang membuat suasana makin kacau. Di saat Hattori pergi, Rita pun menanyakan keseriusan dari Kosuke hingga membuat suasana menjadi panas. Tapi Kosuke pergi meninggalkan Rita setelah memberikan nasihat karena mengecewakan hati Hattori tanpa rasa bersalah sama sekali di wajahnya. Hattori pun datang dan menanyakan hal yang baru saja terjadi. Namun karena ia tidak diberi jawaban membuatnya kesal dan secara tak langsung menyatakan perasaannya kepada Rita. Namun Rita yang egois pun membuat Hattori merasa bersalah, lalu meminta maaf dan mengatakan rencana-rencananya untuk membuat jarak antara dirinya bersama Rita. Namun Rita memberikan reaksi yang membuat Hattori kesal dan hendak menampar Rita. Namun Rita mengambil tangan Hattori lalu mencipok-cipoknya. Tepat saat kembang api diledakkan. Di saat perjalanan pulang terlihat kegelisahan di wajah Rita yang membuat Hattori merasa bersalah dan merasa bahwa Rita tumben memikirkan dirinya dengan serius. Selesai itu mereka pun pergi ke sebuah kafe. Namun saat pelayan datang, Hattori langsung belak-belakan menyatakan perasaannya kepada Rita, yang membuat Rita sekaligus pelayan dibuat terkejut. Tapi sejujurnya Rita senang dengan hal tersebut. Namun ia berpikir kembali, dan di saat ia ingin mengatakan sesuatu, Adachi tiba-tiba datang mencari Rita. Namun sebelum Rita pergi, Hattori meminta agar pernyataannya tadi dijawab, yang akan dijawab oleh Rita esok harinya. Mendengar hal tersebut, Hattori pun terlihat sangat bersemangat menjalani kehidupannya hingga membuat Kosuke heran melihatnya. Di lain tempat, Rita terlihat sedang memikirkan sesuatu dan hal itu dilihat oleh Kyoko, lalu mengingatkannya agar tidak menyakiti perasaan Hattori. Adachi yang berada di sekolah mendengar gosip-gosip tentang kedekatan Rita bersama Hattori saat liburan musim panas waktu itu, sehingga membuat dirinya muak lalu memanggil Hattori untuk bertemu dan berbincang. Di saat mereka bertemu, Adachi pun menekankan dirinya adalah pacar Rita. Mendengar hal tersebut, Hattori pun membalikan kata-kata Adachi barusan, yang membuat Adachi kena mental lalu pergi. Namun saat ia pergi, Kosuke pun memberikan kenyataan pahit yang dimana Adachi tidak bisa memutus ikatan Rita dengan Hattori apapun cara yang telah ia lakukan.
kejauhan. Scene berpindah ke Rita yang di SMS oleh Hattori untuk memutuskan jawabannya tentang pernyataan Hattori apakah mereka pacaran atau tidak. Di saat pulang terlihat Adachi yang hendak memasak untuk Rita, namun Rita yang ingin menjelaskan sesuatu dihentikan karena Adachi sudah mengetahui tentang gosip mereka berdua saat liburan musim panas dan mencoba untuk mengikhlaskan dirinya akan hal tersebut. Namun saat Rita menjelaskan bahwa ia mencipok-cipok Hattori membuat Adachi pingsan. Sontak Rita membawanya ke sofa. Tak lama kemudian Adachi pun siuman dari pingsannya lalu menjelaskan tentang dirinya yang akhir-akhir ini tidak enak badan, juga tidak ingin kehilangan Rita. Mendengar hal tersebut Rita terdiam karena situasi tersebut merupakan pilihan yang sulit di mana ia sangat ingin berpacaran dengan Hattori sedangkan si ganggu prepare menuju ajal. Kemudian Rita pun bertemu dengan Hattori untuk menjawab pertanyaan Hattori. Namun Rita menolak perasaan Hattori sehingga Hattori dibuat kecewa mendengar penolakan tersebut serta membujuk Rita. Namun Rita telah membulatkan tekadnya sebulat itu lalu meninggalkannya dan dari kejauhan terlihat Rita yang menyesali perbuatannya serta menangis. Begitu juga Hattori yang kecewa mendengar jawaban Rita dan diiringi oleh hujan. Peka kali hujannya. Hattori yang putus asa pun menelpon Kosuke namun ia memutus telepon tersebut. Ketika Hattori berteduh ia mengingat kejadian tadi sekaligus mengingat kenangan mereka berdua saat bersama. Hattori yang mulai putus asa pun didatangi oleh Kosuke lalu mereka berpelukan pada malam itu. Dan Hattori mulai belajar untuk jatuh cinta kepada Kosuke karena Kosuke selalu ada di sampingnya. Hari demi hari mereka berdua jalani bersama dengan kedekatan sampai di saat Hattori membawa barang Kosuke mencipok ke pipinya lalu membantu Hattori melakukan tugasnya. Dan di UKS terlihat Rita sedang menunggu si beban yang tidak enak badan. Dan di sebelum hari ulang tahun Kosuke, Hattori pun ingin merayakan hari tersebut dan menanyakan rencana yang bagus pada Kyoko. Namun dari kejauhan terlihat Rita yang sedang menunggu makan siangnya sambil memperhatikan Hattori. Dan chef kantin menyuruh agar Rita hanya memakan semua tomat sendirian dan hal itu seperti ancaman. Liburan musim dingin pun berlangsung yang dimana semua murid sedang menikmati lebatnya salju. Dan kebersamaan Hattori dengan Kosuke pun dilihat oleh Rita dari kejauhan. Dan di saat Hattori dengan Kosuke sedang berbelanja serta merencanakan tempat untuk merayakan ultah Kosuke, ia melihat ibu Rita dan berpikir tentang apa yang akan dirasakan oleh Rita saat melihat ibunya sudah memiliki anak dengan laki-laki lain. Hattori yang panik pun langsung mendistract semua orang di toko dan menarik Rita pergi dari sana. Namun di saat ia keluar dari toko, tangan mereka berdua masih bergandengan. Sampai Kosuke melabrak mereka karena hal tersebut. Namun tak jauh dari sana mereka melihat ada Rokaku Seiji yang terkenal sehingga membuat semua orang yang melihatnya mengerubungi orang tersebut. Sampai membuat Kosuke heran melihat peristiwa itu. Dan tiba-tiba si beban berpura-pura tidak enak badan agar Rita mengkhawatirkan dirinya. Dan kepura-puraan si beban diketahui oleh Kosuke. Scene berpindah yang dimana Hattori sedang mempersiapkan dirinya untuk merayakan ultah Kosuke. Kyoko pun meyakinkan Hattori tentang keputusannya. Namun Hattori hanya diam dan di saat ia masuk lift terdapat Rita di sana yang membuat mereka berdua berpapasan. Ketika mereka keluar dari lift nampak indahnya pemandangan di luar yang membuat mereka mengingat masa lalu mereka. Hattori pun pergi dan Rita memfoto kepergian Hattori lalu terlihatlah banyak foto Hattori serta kebersamaan mereka berdua yang membuat Rita galau. Kemudian Hattori pun pergi menaiki komedi putar bersama Kosuke. Di tempat lain Rita menemukan hal yang sangat bangsyat bahwa Adachi sengaja berpura-pura sakit agar Rita bersimpati kepadanya sehingga Rita dibuat kecewa karena telah ditipu. Namun Rita juga meminta maaf karena telah membuat Adachi menderita. Kembali ke Hattori yang memberikan gantungan kunci kepada Kosuke sebagai hadiah ultahnya. Namun saat mereka hendak bercipok-cipok kan udah ready ini, Kosuke tiba-tiba enggan dan berpindah tempat duduk. Tukar posisi aja, gua aja. Bangsat. Kembali ke Rita yang merasa bersalah akan semuanya hingga Adachi memeluk Rita dan menyalahkan dirinya sendiri. Adachi pun meminta agar Rita memberitahu kebenarannya dengan jujur. Begitu juga Kosuke yang menanyakan hal serupa kepada Hattori. Lalu terlihatlah Rita dan Hattori yang sebenarnya sama-sama suka dan mereka juga berniat untuk saling menghindar. Namun mereka tidak bisa menghilangkan perasaan cinta mereka dan memutuskan bahwa mereka berdua saling mencintai serta mereka berdua meminta maaf
maaf. Hattori meminta maaf ke Kosuke. Begitu juga Rita yang meminta maaf ke Adachi. Mendengar kenyataan pahit itu, Adachi pun menyuruh agar Rita pergi mencari Hattori. Dan Kosuke yang mengerti dengan semuanya pun tabah lalu mundur. Mundur, setidaknya pernahlah merasakan cintanya walaupun fake. Dan Cipok sudah pasti ya setidaknya udah ngerasain bibir-bibirnya gitu. Itu kan mantap sekali. Setelah peristiwa menyakitkan itu, Hattori pun pergi mencari Rita serta meninggalkan Kosuke yang sedih karena ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Sabar brother, Anda tidak sendiri. Masih banyak orang yang mengalami hal penyesakan lebih dari itu, sampai ngirim sate malahan. Rita pun mencari Hattori sambil menanyakan keberadaan Hattori dengan Kyoko. Namun saat ia mencari, Rita bertemu dengan ibunya dan terlihat Hattori yang mencari Rita dengan bertanya kepada Kyoko, tapi ia terkejut karena mengetahui Rita sedang bersama ibunya yang membuat dirinya panik dan kembali mencari Rita. Namun saat ia ingin pergi, Kyoko menghentikannya dan menanyakan kepastian dari Hattori yang dijawab oleh Hattori dengan yakin lalu pergi. Hattori yang kebingungan mencari Rita pun melihat Rita berada di menara sedang duduk di sana. Ia pun meneriaki Rita dan mendekatinya. Namun ia terjatuh karena lelah, tapi ia tidak menyerah dan melanjutkan perjalanannya. Namun saat ia sudah dekat, Rita tiba-tiba menghilang dari ketinggian dan mendapati banyak lilin ngepet di sekitar. Karena ia merasa Rita sudah menghilang, ia pun kecewa plus sedih. Namun di belakang terdapat Rita yang sedang memfotonya lalu menjelaskan tentang dirinya yang seharusnya mencari Hattori, bukan sebaliknya. Tapi saat Hattori mendekati Rita, Rita memegang kepala Hattori untuk menghentikannya serta menanyakan bahwa Hattori sudah menyadari soal ibunya dan tidak syok dengan hal tersebut. Namun karena ia merasa tidak sendirian dan merasa ada Hattori di sampingnya, membuat dirinya tidak kesepian. Alas ya boy. Rita pun meyakinkan tentang keputusan Hattori yang dijawab Hattori dengan sangat yakin. Kemudian mereka pun sudah pasti berpelukan. Tidak lupa dengan cipok-kecipokan anjing. Entah kenapa gitu romance Jepang selalu aja endingnya cipok-kecipok. Dan berbaring berdua sambil dihujani salju bersama. Di ending terlihat Adachi yang menemukan cinta barunya. Begitu juga Kosuke yang sudah memiliki pasangan dan kehidupan baru. Dan film Heroine Disqualified pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Heroine Disqualified. Film yang lumayan bagus lah menurut gua, dari romance yang lumayan ngena dan komedi yang terlalu memaksakan seperti non-film. Bangsa. Tapi karena kerumitan dari kisah cinta yang ruwet gitu antara orang di dalamnya, membuat film ini jadi sangat mengesalkan. Coba dari awal ngungkapin satu sama lain, kan filmnya sebentar dan tidak butuh budget gede. Bangsa. Oke, untuk manat yang ada di film ini suka bilang, udah intinya gitu, jangan cari pelampiasan lah. Ya itulah anjing. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya yang tumben gue ngerangkum dikit banget candaannya. Kayak kalau gue dibandingin dari video-video gue yang lama, itu lebih lancar otak gue yang lama dari ketimbang sekarang. I don't know lah, intinya gitu anjing. Jangan lupa klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gue Trisna dan gue pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.